Selamat datang dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita pendek. Adapun materi yang akan kita bahas meliputi ciri-ciri, tujuan, fungsi, unsur intrinsik, struktur, dan aspek kebahasaan cerita pendek. Cermati dan simaklah penjelasannya dengan baik. Mari kita mulai pembahasannya. Cerpen adalah karangan pendek yang bersifat fiktif yang mengisahkan seorang tokoh dengan sebuah masalah beserta penyelesaiannya. Ciri-ciri cerpen, yang pertama jalan ceritanya pendek, maksimal 10.000 kata. Yang kedua bersifat fiktif atau karangan. Yang ketiga, hanya mempunyai satu alur cerita atau sering kita sebut dengan alur tunggal. Yang keempat, dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Dan yang kelima, isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Tujuan menulis cerpen. Yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas dan ide. Yang kedua, mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi atau hayalan dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga, untuk menyampaikan pesan atau amanat. Fungsi cerpen. Adapun fungsi-fungsi cerpen meliputi yang pertama fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif berhubungan dengan rasa senang atau gembira. Dengan membaca cerpen dapat memberikan kesenangan atau kegembiraan tersendiri bagi para pembacanya. Kedua, fungsi didaktif. Fungsi didaktif berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan. Dengan membaca cerpen dapat mengarahkan serta mendidik para pembacanya karena adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Adapun nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik melalui cerpen, di antaranya kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, kesabaran, dan masih banyak nilai-nilai lainnya. Yang ketiga, fungsi estetis. Fungsi estetis ini berhubungan dengan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai keindahan itu dapat tercermin melalui gaya bahasa yang digunakan oleh penulisnya. Keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas mengandung nilai-nilai moral, sehingga pembaca dapat mengetahui pesan moral yang baik dan buruk bagi dirinya. Kelima, fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen yang membangun cerpen tersebut menjadi sebuah karya yang utuh. Unsur intrinsik cerpen meliputi yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu teks. Contoh tema misalnya tentang ketuhanan, persahabatan, kasih sayang, pengorbanan, dan lain-lain. Kedua, alur atau plot. Alur merupakan jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Alur dibedakan menjadi 3. Pertama, ada alur maju atau progresif. Dalam alur maju, set cerita berjalan maju, mulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Kedua, ada alur mundur atau regresif. Kebalikan dari alur maju, di dalam alur mundur, set cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Ketiga, alur campuran. Di dalam alur campuran, alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga dengan masa depan. Alur campuran disebut juga dengan alur bolak-balik. Cerita dengan alur ini mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu, masa sekarang, dan penyelesaiannya di masa depan. Jadi ketiganya saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah cara pandang pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Ada beberapa cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh, yaitu yang pertama dengan menyebutkan secara langsung. Contoh, Eli sangat ramah kepada teman-temannya. Ia tidak sombong walaupun selalu menjadi juara kelas. Melalui contoh tersebut, maka kita mengetahui bahwa watak tokoh Eli ini adalah ramah, tidak sombong, dan juga pintar. Yang kedua, melalui gambaran fisik. Contoh, ia berotot kekar, perutnya sedikit buncit, urat-urat leher tampak keluar bila ia sedang berbicara. Melalui contoh tersebut, kita mengetahui bahwa tokoh tersebut merupakan seorang laki-laki yang kuat dan kasar. Yang ketiga, melalui gambaran perilaku. Contoh,
Sony bila berjalan selalu saja menengadah dan dadanya sering dibusung-busungkan. Jarang sekali ia menyapa tetangga-tetangganya walaupun ia lewat di hadapan mereka. Nah, melalui contoh ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa watak tokoh si Sony ini adalah angkuh. Yang keempat, melalui tata bahasa tokoh. Contoh, kamu tahu tidak sih kalau aku ini saudaranya Pak Lurah? Seharusnya kamu sedikit lebih sopan padaku. Enak saja berjalan tanpa permisi, ujar Pak Parta kepada Eri. Nah, melalui contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh Pak Parta ini bersifat pemarah dan juga sombong. Yang kelima, melalui lingkungan kehidupan si tokoh tersebut. Contoh, rumahnya tidak begitu jauh dari Solokan Cikapundung yang airnya selalu keruh walaupun tidak turun hujan. Anjing-anjing liar lalu lalang dengan gonggongan yang memekakan. Siang itu hari begitu panas karena atap seng yang terpanggang sinar matahari. Nah, melalui contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa si tokoh ini merupakan tokoh yang miskin yang tinggal di lingkungan yang kumuh. Selanjutnya, ada 4 jenis tokoh yang digambarkan di dalam cerpen antara lain. Ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang menjadi pemeran utamanya yang mempunyai sifat yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Selanjutnya ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Selanjutnya ada tokoh figuran. Nah, tokoh figuran ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna di dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam melihat peristiwa di dalam cerita. Ada 4 sudut pandang yang lazimnya digunakan oleh pengarang, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat, ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ciri-ciri sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan kata ganti saya, sedangkan ciri-ciri sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia ataupun ia. Kemudian unsur intrinsik cerpen yang kelima ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa di dalam cerpen. Ini berkaitan dengan diksi atau pemilihan kata. Apakah penulis menggunakan bahasa formal, informal, atau menggunakan ungkapan estetis seperti penggunaan majas, peribahasa, pepatah, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan atau nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam cerpen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur cerpen. Ada 4 struktur di dalam cerpen. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi penentuan peristiwa, gambaran latar, tempat, waktu, suasana, dan pengenalan karakter. Dalam teks cerita pendek, umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami oleh tokoh utamanya. Kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerpen, mulai dari awal cerita, pertengahan, hingga akhir cerita. Ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi konflik atau masalah yang muncul di dalam cerpen. Komplikasi dapat berupa cerita yang berisi akibat dari adanya masalah yang dialami oleh tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik atau pertentangan pada diri tokoh itu sendiri atau konflik batin, ataupun reaksi dari tokoh lainnya. Keempat, resolusi. Resolusi berisi solusi untuk masalah yang terjadi di dalam cerita, atau bagaimana cara pengarang mengakhiri ceritanya. Demikian video pembahasan kali ini. Video ini saya tutup dengan sebuah kutipan dari seorang tokoh ternama bernama Zig Ziglar. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Terima kasih telah mengakses video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi para pelajar.